warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di bimbingan kelompok kali ini. Pada bimbingan kelompok kali ini akan membahas tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, sebelum mulai kita marilah berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Sudah selesai. Bagaimana kabarnya, anak-anak? Alhamdulillah. Siap ya untuk menerima materi kali ini? Siap. Nah, sebelum mulai kita perkenalan dulu. Saya Agil dari kelas 8I. Saya Bapak Ibnu dari 8I. Saya Kriswanto dari 8I. Saya Prima Ayu dari kelas 8E. Saya Kristina Hidalai dari 8E. Saya Nadia Sitaramandani dari kelas 8E. Ya. Ke tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama, kita bisa mengetahui apa bahaya narkoba itu. Yang kedua, bisa menganalisis bahwa bahaya narkoba itu sangat buruk untuk kita semua. Yang ketiga, bisa menyusun rencana atau kegiatan apa yang kita akan lakukan dari narkoba. Sebelum kita masuk ke materi, untuk kita memecah ketegangan agar kita cair, kita permainan dulu. Permainannya apa? Sekarang ikuti dan perhatikan saya. Bayangkan angka 1 sampai 9. Setelah itu kali angka 2. Terus ditambah angka 10 dibagi 2. Terus dikurangi angka pertama yang kamu bayangkan. Tulis sekarang. Angkanya benar ini enggak? Hasilnya. Benar toh? Ya. Oke. Sekarang kita membahas tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, sepengetahuan kamu narkoba itu apa? Nadia apa? Kristina apa? Obat-obatan yang membuat kecanduan. Prima? Obat-obatan yang merusak tubuh. Agil? Obat-obatan yang tidak baik untuk kesehatan dan bisa merusak otak dan membuat generasi muda tidak baik. Semuanya benar. Narkoba itu sangat berbahaya karena apa? Narkoba itu zat atau obat-obatan yang dibuat bukan untuk dikonsumsi secara umum, tetapi narkoba itu dikonsumsi contoh saja untuk berobat di dokter. Narkoba itu akan berbahaya apabila dikonsumsi tanpa ada anjuran dari dokter. Narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Sekarang, kenapa kita harus membahas tentang bahaya narkoba? Bahaya narkoba itu banyak sekali. Apa Gil? Satu, Dapat berhalusinasi. kamu Kecanduan. canduan. Hampir semuanya benar. Narkoba itu pasti ada akibatnya. Yang kecanduan, yang halusinasi, membuat tidak sadar diri. Yang paling berbahaya membuat kematian. Di Indonesia yang terkena narkoba 60% di kalangan remaja. Maka dari itu dari SMP ada kegiatan dari BNNK dan dari Puskesmas terkait dengan sosialisasi narkoba. Nah, faktornya apa saja? Yang pertama, diri sendiri. Karena diri sendiri tidak mampu menyaring hal-hal positif dan negatif. Kadang ada teman yang menawarkan obat-obatan ini ya diterima saja, enak sebenarnya, bisa halusinasi. Yang kedua, faktor keluarga. Karena seandainya keluarga itu tidak harmonis, tidak bisa menasihati anaknya, akhirnya terjerumus narkoba. Selanjutnya, faktor dari teman sebaya ataupun orang lain. Itu salah satu faktor yang membuat hampir anak-anak remaja dapat terpengaruh. Teman itu akan lebih berpengaruh daripada orang tua. Benar atau tidak? Benar. Ngalahke nasihati orang tua, teman. Yang terakhir, faktor lingkungan. Kadang kalau kamu hidupnya di, mohon maaf, dekat terminal, ya kan? Kok sering melihat itu mengkonsumsi narkoba, ya kamu jajal mencari tahu. Oh, narkoba itu kayak mana tuh?
rasanya kayak mana tuh? Dijajal, akhirnya apa? Bisa terjerumus. Nah itu salah satu beberapa faktor yang mempengaruhi anak bisa terjerumus narkoba. Nah sekarang cara mengatasinya. Menurut kamu cara mengatasinya apa? Menurut kamu? Sepengetahuan kamu apa aja cara mengatasinya gimana? Tidak bergaul sama teman. Ya, Kristina apa Kristina? Membatasi diri karena otak itu hanya diri kita sendiri yang bisa untuk nggak ngelakuin hal kayak gitu. Menurut kamu? Gimana? Teman sewajarnya. Terus mantap menurut kamu? Mencari Cari hal yang positif sama negatif gitu. negatif. Menurut kamu gitu? Kenali dulu teman yang baik. Berarti intinya menyaring hal yang negatif yang masuk ke kita. Peter memilih teman bisa membatasi teman yang salah. Itu salah satu bagaimana cara mengatasi. Tetapi kalau seandainya sudah terjerumus narkoba, itu ada beberapa hal yang harus bisa kamu lakukan. Konsultasilah kepada orang yang terdekat, yang pertama orang tua bisa. Orang tua nggak bisa mempan ke gurunya, ini guru BK-nya ataupun wali kelasnya. Yang selanjutnya bisa jadikan teman dekatnya. Bisa jadi loh, teman itu bisa untuk menasihati kita. Kadang dorongi wong tua, kadang dorongi guru. Tidak mempan, tetapi dikasih tahu teman-teman bisa. Nah, pada intinya narkoba itu. Nah sekarang saya akan memaparkan video terkait dengan narkoba. Seperti ini loh narkoba di Indonesia itu. Nah dari hasil video tadi, dianalisis apa saja tadi. Rata-rata siapa yang terkena narkoba? Nah ini video tadi saya sebutkan tadi. Faktor yang menyebabkan adalah yang pertama psikis dari diri sendiri. Jadi faktornya kita sendiri. Yang kedua faktor orang tua yang tidak harmonis. Yang ketiga faktor lingkungan. Ada yang ditanyakan? Ya, saya bertanya untuk jenis-jenis narkoba di Indonesia itu apa saja? Sebenarnya narkoba itu tidak hanya di Indonesia ya. Narkoba itu ada beberapa jenis. Yaitu ada sabu-sabu, ada pentil ganja yang berbentuk daun-daunan, ada juga yang bentuk jamur, mushroom itu kan, nah, itu jenis-jenis narkoba. Dan semuanya itu haram. Di agama apapun tidak diperbolehkan namanya mengkonsumsi narkoba tanpa ada anjuran dari dokter. Karena apa? Efeknya sangat negatif. Nah, yang lain ada nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada beberapa anak yang harus bisa menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kristina? Narkotika adalah zat atau obat baik yang menimbulkan halusinasi maupun hilang kesadaran. Ya. Dampak-dampaknya adalah si diri sendiri, Ya. orang tua yang tidak harmonis, lingkungan, dan lain-lainnya. Yang dapat terjadi jika kita mengonsumsi narkoba adalah dehidrasi, Ya. halusinasi, Ya. tingkat kesadaran menurun, Ya. membuat kecanduan, dan yang paling parah adalah menyebabkan kematian. Saya menyimpulkan dari beberapa anak yang sudah memberi analisis tentang narkoba. Narkoba itu zat adiktif yang berbahaya kalau dikonsumsi tanpa sepengetahuan kesehatan. Faktor yang menyebabkan yang pertama bisa dari diri sendiri, dari keluarga, ataupun dari teman sebaya. Dan hal yang apa yang seandainya kita mengkonsumsi akibatnya yang pertama halusinasi, tingkat kesadaran yang rendah, bisa kecanduan, dan efek yang paling berat adalah kematian. Itu seperti itu. Untuk selanjutnya nanti kalian untuk mengisi angka evaluasi dan rencana tindak lanjut apabila tidak begitu paham terkait dengan pembelajaran ini atau layanan ini, nanti akan ada layanan untuk konseling. Cukup.
Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita akhiri pertemuan bimbingan kelompok kali ini dengan berdoa. Mas Adil menjadi memimpin doa. Dulu kita berdoa mulai. Doa selesai. Eksternal